warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita adakan training terkait dengan SOP pemeliharaan pressure air fan atau exhaust fan. Yang ini kenapa kita remind kembali, kita ulang kembali, karena beberapa waktu yang lalu di salah satu tim teknisi Panasonic ada kecelakaan kerja. Makanya kita di sini, terutama Pak Jaya, diminta oleh Mr. Kawagisi untuk memberikan training ulang atau pemberian materi ulang terkait dengan preventive maintenance atau SOP pemeliharaan pressure air fan. Dalam hal ini tujuan utama kita lakukan training ini ya biar semuanya tahu runtutan atau tata cara step-step yang harus dijalankan gitu. Jadi kecelakaan kerja atau penyimpangan SOP ini nggak terjadi kembali gitu ya. Mungkin pengantar dari saya cukup sekian. Langsung aja ke Pak Jaya untuk memberikan materi atau paparan terkait exhaust fan atau pressure air fan. Monggo Pak Jaya. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin memberikan training SOP tentang pressure fan dan tahapan-tahapannya ya, untuk kawan-kawan biar diingat kembali, jangan sampai terjadi seperti yang lalu ya. Ya mungkin yang lalu itu bukan dari tim engineering, tapi dari pihak luar yang tidak tahu tahapan-tahapannya seperti apa, jadi terjadilah eksiden seperti itu. Oke. Nah, tujuan SOP ini untuk supaya tidak terjadi eksiden yang tidak diinginkan seperti itu ya. Tujuannya untuk SOP ini memberikan panduan terhadap proses perawatan pada pressure fan ya. Nah, awalnya dari admin engineering lihat jadwal, periksa jadwal atau melihat ya jadwal dari yang tahunan ya. Cek, periksa jadwal perawatan maintenance schedule itu untuk pressure fan di berapa kali, misalnya 6 bulan kah, atau sebulan sekali kah, atau setahun sekali, seperti itu. Nah, setiap penugasan kepada teknisi untuk pekerjaan perawatan berkala harus diinstruksikan tertulis, seperti form yang kemarin Dian bawa ya Yan. Ya, seperti itu. Dan alat-alat yang diperlukan. Apa saja yang diperlukan, yang perlu dibawa untuk preventif ini. Nah, dari admin ini diinstruksikan kepada pengawas atau Pak Levi ya. Di sini kan persiapan peralatan dicek oleh Pak Levi, apa saja, safety-nya apa, materialnya apa, seperti itu. Atau ada WO, kalau
di sini form ya Pak Eko ya. Hmm. Tahapan-tahapannya itu sebenarnya udah lengkap sebenarnya. Nah untuk ada kemarin overload ya Pak Dian ya. Iya Pak. Nah overload itu sebenarnya untuk ngetes si Brand operasional brand kayak trip yang kemarin ada tombol kecil belum biar dia kelebihan bebannya biar aman untuk overload, training kayak yang di kolam renang ya. Makanya kolam renang nggak mau kan ketika di bebannya lebih dia nge-trip seperti itu, hampir sama overloadnya. Nah dari supervisor setelah cek alat apa yang digunakan, sarung tangan, kunci pas, tracker, grease gun gitu, sama Cynet ya Pak Levi ya. Cynet do not operate atau under preventive maintenance. Seperti ini udah saya kasih ke Pak Elias untuk di print. Jadi ketika ada perawatan di panel atau alat-alat yang perlu name tag atau loto, kalau di K3 logout tag out itu pakai ini bisa itu ya. Ya ini kemarin ada yang kurang ya Pak Eko ya untuk sarung tangan, karena ada satu doang infonya. Satu set. Ya, ada satu set. Ya hanya satu set, tidak ada yang cadangannya. Itu juga kayaknya sepertinya bekas ya gitu. karena masih proses Ya PO PO. after PR Nah, masih tertahan di mana kita belum tahu. sarung tangan itu untuk melindungi tangan kita ya ketika melakukan preventif pada motor atau mesin seperti pressure fan ini, tidak tergores dengan tersentuh langsung dengan puli atau fan belt, biar aman. Nah, Cynet yang sudah digantungkan yang seperti under maintenance tadi atau do not operate itu bisa sebagai tanda yang orang lain bisa mengerti gitu. Oh, ini tidak boleh dioperasikan ketika ada preventive maintenance. Itu bisa berbahaya gitu ketika orang melakukan preventif di alat atau pressure fan tersebut atau motor tersebut ya. Oke, kita ke tahap berikutnya. Nah di sini setelah dari supervisor kepada teknisi ya yang ditugaskan untuk preventif dengan peralatan yang sudah dicek oleh supervisor ya, safety-nya oke, alat-alatnya sudah lengkap, jangan sampai tidak lengkap ya. Dan di sini minimal 2 orang untuk pekerjaan preventifnya ya, untuk di pressure fan, smoke fan minimal 2 orang atau bisa lebih 3 orang lah maksimal, karena kan nanti ada bongkar-bongkaran cover ya, seperti itu. Nah, meliputi untuk teknisi ini pemeriksaan kipas motor, fan belt motor ya, sama silencer, terus sama kanvas connection ya yang di ducting, suplai tegangan,
arus pada motor, pemberian gemuk pada motor atau pulinya ya. Nah, setelah melakukan pekerjaan preventif ini bisa dilaporkan ke supervisor untuk checklist berikutnya seharusnya. Atau ada kendala, oh Pak ini nggak bisa bergerak atau bagaimana, seperti itu ya kan, dicek lagi sama supervisor apakah kendalanya itu. Oke, jika sudah ditandatangani oleh teknisi yang mengerjakan dan supervisor. Oke, nah ini nanti ada tahapannya, kita seperti ini ya. Ini pressure fan-nya ya. Oke, nah sebelum melakukan pekerjaan, pilih selektor, pindahkan atau pada posisi berhenti atau stop pada panel ya. Gantungkan tanda signage under maintenance atau preventive atau do not operate. Ada di sini satu, mungkin di dalam panelnya ada lagi. Nah, untuk breaker ini turunkan breaker ya. Nah, breaker ini jangan main turun-turunin aja ya. Ada tombol kecil. Pernah ada yang preventif nggak untuk panel breaker, tombolnya kecil merah tripping. ya. Kalau orang awam pasti nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang jahil ya, misalnya jahil main naikin, dia nggak bakal bisa karena dia trip, diturunin nggak bisa, ditaikin nggak bisa. Jadi lebih aman ya kalau untuk motor atau pressure fan atau smoke fan gitu. Jadi diterikkan dulu biar aman. Jadi orang ketika kalau misalnya jahil atau nggak tahu, tidak nemteknya tidak tergantung, main taikin nggak bakal bisa power knife karena posisi trik di tengah-tengah ya Pak Romadi ya, Pak Dian ya, itu biar lebih aman. Oke, setelah itu buka penutup cover fan belt pada baut dan cover motornya juga ya. Ada banyak ini ya. Nah, dan ini puli apakah goyang covernya dilepas. Seharusnya ini pakai sarung tangan ya. Tangan siapa? Tangan Pak Romadi. Seharusnya pakai sarung tangan. Tapi ini kan untuk pelepasan saja ya bautnya. Iya. Nah, ini untuk pengecekan kanvas sambungan ya. Tahapannya kanvas yang sobek atau tidak agar tidak terbuang di area tersebut. Kalau angin terbuang kan nggak neken ke dalam gedung ketika pressure fan-nya berfungsi gitu, percuma, jadi nggak neken ke dalam tangga exit ya. Ini kan tangga exit nih pressure fan-nya, jangan sampai sobek. Kalau sobek harus segera diperbaiki, jangan ditambal pakai solasi aluminium foil. Nah itu kan ketipisan. Ini cek kipas pada motor ya, dia macet enggak gitu kan. Pemberian grease-nya kan ada di sisi arah tembok ya ini. Nah ini kipasnya berfungsi enggak, bisa diputar atau tidak ya, atau
atau ke retak atau ke panas gitu. Oke. Nah, ini pemberian grease atau gemuk pada sisi motor pakai grease gun ya. Oke. Nah, ini cek ketegangan fan belt ya. Posisi kaki begitu. Ya. Menggunakan sarung tangan. Nah, yang kemarin kan dimainin saja tuh anak Panasonic kan. Entah posisinya bagaimana gitu kan. Banyak pikiran juga. Nah, kalau di sini pekerjaan jika memang tidak enak badan atau sakit, info ke Pak Eko atau Pak Levi biar enggak dikasih kerjaan yang berat, mungkin checklist saja gitu atau logsheet saja seperti itu, info aja jadi enggak ada kendala eksiden lah gitu, meminimalisir eksiden. Oke. Setelah cek tensioner gitu, ketegangannya si fan belt kan jika bagus, oke, pasang kembali cover ya. Nah, cover motor jika sudah ada pemberian grease, cek koneksinya, tutup kembali pakai tracker. Nah, naikkan saklar atau breaker. Nah, ini breaker balik lagi kayak tadi, diturunkan dulu karena kan diteripin ya. Turunkan dulu baru ditaikin tahapannya. Jangan lupa yang sainetnya dilepas juga untuk yang di breakernya, do not operate-nya atau under maintenance-nya ya dilepaskan. Jangan lupa juga pakai sarung tangan listrik. Nah, ini sebenarnya yang ini ketebalan ini yang 20 kV ya. Akhirnya yang 220 aja. Nah, tahap berikutnya pemindahan selektor pada auto atau manual ya. Seperti itu. Nah, setelah oke, auto atau manual, cek arus ketika dalam kondisi beroperasi. Sebelum tes operasi kipas tekanan, matikan MCFA karena ini kan berhubungan sama MCFA ya. Jadi disable dulu atau dari bawah bisa di manual ya Pak Eko. Ya, trigger biar tidak ada alarm yang berbunyi untuk tes operasi si reserve fan ini. Nah, setelah itu baru kita periksa arusnya, ampernya berapa, seperti itu. Jangan lupa itu MCFA nya ya, pokoknya nanti takutnya kan alarm ketika dites. Ketika oke, ya dites pressurnya berapa, ada batasnya Pak Levi ya. Untuk pressure ini berapa dB nya, ini kencang karena untuk exit ya dari atas ke bawah, seperti itu. Ada pertanyaan? Untuk itu Pak, tegangan talinya batasannya seapa gitu? Ada dia sekitar berapa derajat ya, pokoknya kalau ketika ditarik begini kendor kan berarti kita harus setting lagi nih Ya. biar kita tarik. Pokoknya kalau terlihat kendor, kalau ditarik kendor, yang kemarin Pak Romadi cek itu masih bagus. Jadi itu biasanya kan goyang tuh dari si motornya, entah dari pulinya kan goyang gitu.
lihat tensionernya aja, jangan terlalu kendor juga ya, jangan kencangnya sih sudah pas. Kalau saya lihat kemarin kalau di sini masih bagus karena preventifnya kan berjalan seperti itu. Yuk lebih proaktif Ada Pak. lagi? Nah Pak, Ya. misalkan saya nanya nih ya, Ya. ini tim saya melakukan preventif, mau smoke extraction kah, mau Misalkan yang tadi itu, maksud saya dalam preventif itu dari sisi melipir ke HSE-nya sedikit, Ya. sudah dilakukan preventif maintenance segala macam untuk tahu itu berfungsi dengan baiknya alat ukurnya seperti apa, apakah dengan muter nyala aja atau bagaimana Pak baiknya? Seharusnya ketika ada Kan ada high harusnya. drill gitu Pak. Nah harusnya kan kalian jangan sampai ini kotor debu, Mm-mm. kita lap aja udah Pak, Mm. bersih. Nah maksud saya memiliki standar berapa tekanan newtonnya kah di situ, apakah kita punya alat ukurnya kah, apakah kita tahu itu berapa minimal udara tekanan kalau misalkan terjadi kebakaran, berfungsinya seperti apakah, maksud saya realita di lapangannya Pak gitu. Selain kita maintenance kan kita memposisikan kita ini orang awam, hanya melihat Pak, cekrek anak-anak foto lagi preventif, SRV nyala, apakah itu maksimal, apakah itu udah sesuai standarnya gitu Pak. Maksud saya bertanya gimana kami memastikan itu di preventif sama tim engineering berjalan dengan normal. Yang udah kita melakukan maintenance preventif, ternyata exit door-nya 10 biji nggak ketutup. Mau kalian capek-capek keringetan, badan kotor, mau di preventif nggak akan berfungsi karena tidak ada berhubungan nih Pak. Maksud saya bagaimana baiknya kita itu tahu nih tim yang di sini butuh apa kita. Bapak harus punya buku alat ukur tekanan berarti Pak. Ada untuk ada. Nah, Ada. apakah ada dasarnya tuh Pak? Terus laporannya dikirim ke kita preventif. Tes alat ukur sekian, semua normal, ini gitu Pak cara ngeliatnya. kan dari tim kita FSM ya Pak, dari Pak Levi ini sudah ada alatnya sendiri untuk pengukur berapa Nah, dB-nya gitu Pak. Betul, Jadi berapa ada newtonnya kan. bakunya berapa gitu Pak. Karena sesuai dengan kita nih, Ya. kita memberikan jadwal kerja. Pak Eko memberikan jadwal kerja preventif, udah sampai ada yang korban segala macam, ternyata sama FSM juga kan. Iya. Ini saya juga suhu tekanannya nggak sesuai. Lah jadi kayak yang penting foto aja deh. Jangan Pak, 10 tahun 15 tahun ke depan ya habis. Ya. Yang udah-udah tuh gedung begitu tuh Pak. Maksud saya kita antisipasi di awal Untuk safety-nya ya Pak. safety-nya. Misalkan emang sudah dilakukan preventif, hasil reportnya seperti apa, wah Pak nggak support, ternyata di pintu dari lantai 10 sampai ini nggak ngelock semua nih, kalian capek-capek, nah itu kan yang harus kita deliver tuh, wih kalian harus support dong tim saya nih, kerjanya udah capek-capek dari atas ini ininya ternyata nggak berfungsi. Nah, kayak gitu sih Pak maksud saya sih. Ya, Yang Pak Eka atau Pak Levi ada apa? Ya, ini kita setiap kali preventive reserve air pan setelah dilakukan pembersihan, greasing, kita lakukan trigger Pak. Kita lakukan tes di trigger dari panel terminal box fire alarm di lantai 36. Dan sebelum kita lakukan trigger biasanya kita disable dulu di MCFA biar tidak terjadi bunyi ringer di koridor maupun di tower itu Pak. Terus step selanjutnya kita biasanya kita bagi Pak sekitar 4 atau 5 orang untuk membuka pintu Pak. Pintu Ngetes exit ya. Iya. Pintu exit dibuka biasanya kita ambil Random lah. random Pak. Iya. Random itu di lantai paling atas, tengah sama bawah biasanya. Setelah pintu kita posisikan kebuka atau kita ganjel dulu gitu kan, kita ukur tekanan daya hisapnya berapa tiap Bagus. lantai Dan itu ada ya. ada Pak. Berarti cukup bagus, saya hanya sharing pengalaman. Iya. Di saat saya pun berbagi ilmu nih, maksud saya di saat FSM pun itu Pak, Iya. yang dilakukan itu tim engineering sudah lelah capek, tapi
yang terlihat aja, motornya aja lah yang dicuci. Fungsinya kalau nyuci motor ini hisap sedotnya kan harus jelas ya Pak. Iya. Dan itu apalagi kita berhubungan dengan pihak kedua, pihak ketiga nih. Iya. Nah itu yang harus kita reportkan. Nama baiknya kan nama baik kalian juga Pak di maintenance nih Pak. Siap sedotnya nih berapa newton, ininya berapa ini berapa, semuanya sesuai dengan standar keselamatan kerja Pak. Itu sesuai. Jadi, tapi kalau memang di sini betul. dilakukan, saya appreciate sih Pak. Jadi setelah kita ukur Pak tekanan di setiap lantai atau di setiap lantai yang kita tes, baru kita lepas itu pintu exit, daya exitnya sesuai enggak. Kan kadang pintu itu mau nutup atau enggak ke exit dari tekanan pressure air pan ini enggak. Standarnya berapa? 50 newton di bawah 110 atau 50? Berapa biasanya yang Kalau nutup? flow yang dari grill ya itu sekitar kalau di tengah itu 7 mililiter per second atau berapa, yang di bawah 3,7 paling, karena kan paling bawah paling kecil. Nah, untuk tekanan ke pintu itu saya belum dapat apa, cuman kecepatan pintu itu harus 7 detik pada saat dia nutup. Kalau dia lama itu berarti kondisi pintu Maksud saya berarti ada inputan nih Pak. Jadi karena beliau ada statement kurang tahu, terus ada gimana, mungkin jadi nanti dibikinkan standar Pak Paledi dan SOP-nya dibikinkan. Kalau memang dari tolak ukur tekanan tidak sesuai itu infokan ke kami. Pak, tidak sesuai. Bapak harus melakukan ini sebagai bahan audit kita, maksud saya gitu loh. Ya, untuk Pengecekan. Maksud saya berarti Bapak Levi yang udah dijalankan sama tim Pak Eko bagus. Cuman itu yang kita perbaiki. untuk safety-nya ya Pak. Iya, jadi selain dan fungsinya juga kamu membersihkan itu tujuannya untuk apa? Kamu lagi bahas ini nih, endingnya itu sebenarnya untuk apa? Dan itu dituliskan SOP, jadi anak teman-teman di lapangan bekerja udah enak Pak. Tinggal lapor ke Bapak Levi, tembak suhu tekanan udaranya tidak sesuai dengan standar SOP yang sudah kita tetapkan. Nanti kita sharing juga Bapak, berapa nih standarnya baku mukunya, maksudnya Baku mutunya. oh ternyata branch BSD masih di bawah ini tapi masih tahap aman, is oke. Berarti bisa saya tanda tangan, bisa kita tanda tangan preventif dilakukan dengan benar. Contohnya gitu Bapak Levi. Ya terakhir dilakukan pengetesan Pak di bulan Mei oleh pihak Damkar, dan standar yang ditentukan oleh Damkar kita masih masuk ya. Baik itu flow daya hisap dari pressure air fan kita maupun dari kecepatan pintu menutupnya. Jadi rata-rata sih masih di di bawah 7 ya kita, dan kemarin pas dilakukan pengecekan oleh pihak Damkar ya masih bagus gitu makanya kita selalu juga maintain pintu exit Pak terkait kecepatan door closure untuk menutupnya. Kan biasalah kalau namanya di gedung ada macet-macet dikit tuh wajar gitu, karena ya terkait debu, terkait kebocoran di door closernya atau olinya ya, itu juga harus kita perlukan maintenance juga di situ. Ya, Memang apa Pak Eko, ya, jadi dibikinkan, maksud saya gini Pak, masukkan before after setelah maintenance ya, yang tekanannya berapa, ininya berapa, untuk pengetahuan mereka ya, yang mengerjakan udah sesuai atau belum, maksudnya inputannya sih seperti itu sih Pak. Dan gitu ya Pak Levi, misalkan Pak Levi kan sudah ikut FSM juga, pasti sependapat ada tuh Pak di modul 7 atau 5 saya lupa ya 7 itu. ya. Jadi 7. cara menghitung ini berapa, jangan jadi orang yang penting kita paham Pak. Mengerti nggak, orang damkar datang iya Pak kita masih sesuai, tapi kita paham sesuainya standar nggak nih Pak, karena itu kan areanya Bapak yang memaintain. Iya, jalur evakuasi ya untuk keselamatan. Wah udah motor fan-nya lemah nih Pak, tinggal oper deh ke divisi terkait atau gimana. Ya, terima kasih Pak masukannya. Berarti tambahan lagi untuk safety-nya ya Pak. Ya sebenarnya sih di form kita itu udah ada rinciannya, udah ada misalnya step 1, step 2 itu berapa flow-nya. Nah itu udah dicek di foto kan hasilnya apa. Nah, cuma kan maksudnya
model ini kan udah masuk standar nggak itu hasil yang kita cek ini kan. Sebenarnya gitu biar kan. tim itu mengetahui aja Iya. Pak, agar yang apa yang dikerjakan mereka ini paham, mereka tuh mengerti, bukan Iya. hanya menjalankan tugas ini, tapi mereka tahu dan kita yang pimpinannya lah Bapak ini memberitahukan mereka bahwa standar itu kita harus begini, ini yang membuat kali ini begini. Itu Pak. Jadi atas pembersihan maintenance kita semua ini ada manfaatnya. Iya. Ini walaupun yang dijelaskan terkait dengan pressure airpan ya, tapi dalam hal ini SOP atau runtutan kerjanya Satu ke satu. sama, baik itu smoke fan maupun exhaust fan maupun supply fan gitu. Jadi kan di gedung kita ini ada 4, walaupun namanya beda tapi fungsi dan tugasnya sama aja. Yang satu tugasnya kayak supply fan, berarti ngasih udara hembusan masuk, ya kan, berarti posisinya yang dibalik. Kalau exhaust fan dia nyedot udara di ruangan untuk dibuang keluar gitu. Jadi harus tahu. Terus kalau pressure air fan berarti kan tugasnya sama kayak exhaust fan apa supply fan sebetulnya kan, dia Isi udara. ngasih apa neken udara masuk gitu. Terus kalau smoke fan sebetulnya juga sama, apa dia ngasih udara hembusan kan, hembusan. Isap. Isap. Nah ya itu kan sama aja. Masih ada Nah, fotonya Pak, nah, supply fan sama Di berapa gitu? Berapa itu? ini di basement supply-nya 1,43. ya 1, ya itu Paling sebetulnya bawah. terkait Paling apa bawah itu. angka itu bisa diperdebatkan karena kan ada rumusan dasar untuk Perhitungannya. ya rumusan dasar untuk ngetahuin itu sesuai Untuk berapa standar lantai? atau enggaknya. Ya nanti lain kali mungkin Pak Levi atau mungkin Pak Fadil bisa ngasih apa cara ngitungnya itu tok ketemu 1,7 atau 1,4 itu dari mana. Harus apa kita sebagai pimpinan atau yang Standarnya. udah tahu terkait hitungan tersebut ya sharing lah gitulah, sharing bahwa kan tim di lapangan ini kadang nggak tahu nih Itu tahu yang dapat tadi saya tanya. tahu dapat 1,7 atau 1,4 itu dari mana gitu ya. Nanti lain kali next time lah kita lebih detailin gitu, ini dapatnya dari mana gitu kan. Ketinggian lantai ini juga mempengaruhi Sekarang itu besarnya luasan, Pak. Iya. besarnya atau hembusan angin yang kita dapat dari alat ukur gitu ya. Kemarin kan kita udah dikasih materi terkait apa alat ukur dan pembatas ya. Nah salah satunya fungsinya seperti itu. Kalau untuk apa flow air kan kita punya apa manometer ya, manometer. Yang belum kita punya kan ngukur tekanan. Ngukur tekanan ini kan bisa kalau di motor atau ini ada pressure gauge. Tapi kan kalau untuk udara di luar kita belum ya, belum punya gitu. Kalau apa Udah dibalik ke Jepang. Mana? Ada Itu di ya? luar. Memutar itu kan? Bukan. Yang dari Jepang tuh. iya ke bawah. yang kayak antena Iya. modelnya, Ada diputar. modelnya kayak antena, Kalau yang Jepang kayak Itu gini. tekanan Pak, Iya. udara ya, tekanan Iya. udara. Kayak tekanan gini. udara Nah, hembusan kalau gitu. saya bilang, Dia dulu saya pernah ngukur sama Pak Isususan ya, Isusu, dia bawa alat ukur yang modelnya kayak antena apa repeater gitu. Gitu. Ya apa mungkin ada pertanyaan lain biar Pak Jaya lebih semangat lagi ngasih materinya gitu. Kita buka semua ilmu Pak Jaya ini kan. Kalau nggak ada pertanyaan ya terpendam. Semedi dulu. Ngerendam di air terjun Iya, dulu. biasanya kalau Tanya ditanya dong langsung, itu kenapa tower A exhaust fan-nya Vibelnya kalah melulu gitu kan. Kalau nggak putus apa longgar gitu lepas dari puli. Tanyain hitungannya gimana tuh Pak gitu kan. nggak presisi berarti. Kan gitu. Ya Kalau makanya lepas nggak presisi. tanya dong biar dijelasin Pak Jaya gitu loh.
mumpung Pak Jaya di sini nih, jarang-jarang lu settingannya berarti datengin. settingannya kalau dia Eh, pas ya Pak Jaya mau ngasih presisi ilmunya nggak, gitu loh. gitu loh. Nah yang kekendoran itu kan harus disetting lagi biar sama kayak yang kemarin Pak Romadi itu masih bagus tuh. Nah, tanya Pak Rohmadi kenapa bagus. Enggak, itu setelan masih bagus. Oh, Nah kalau yang lepas itu takutnya dari motor ke silencernya itu puli dia bergerak jadi terlepas karena dia tensionernya kendor. Nah, terlepas. Tanyain Kak. Bapak, Nah, Bapak tahu bagus dari mana Pak? Soalnya yang Wis. basement, yang di basement A itu kenceng juga, cuman begitu copot lagi, kendor lagi itu Pak. Sama dia kencang-kencang, cuman Presisi Ya, nggak? tesnya dari mana? Maksud saya ada Cara- banyak kah? Ada rumusnya? cara ngecek atau ini presisi kalau itu kan enggaknya kita gitu. bisa Ada alat Ada atau apa nih? Kalau Benang misalnya atau tuli apa ya? ketemu puli kan saya ada laser sebenarnya harus pakai laser untuk alignmentnya dia. Gitu. Alignmentnya center enggak nih? Antara si puli dan si motor. Gitu. Kalau dia selisih sedikit aja pasti terjadi yang lepas. Gitu. Kalau di bawah. Atau bahannya memang kalau jelek putus. ada pulinya berapa? Nah, iya di Pulinya. tower A tuh Pak yang sering banget Pak. yang putus ya. Iya. Kita setting pakai benang kan, ya dia presisi Pak. Kita goyang-goyang juga di settingnya, tetep aja nanti malah sekarang kayak dia kencang-kencang, yang tengah ini kendor Pak. Si pandelnya itu Pak, kencang-kencang dia. Yang ada 3 ya. Tiga Pak. kan ukurannya sama aja tuh Pak. Iya. Kenapa pertanyaan anak-anak ini yang sering lepas atau sering putus itu di tengah Iya. gitu. Bingung. Iya justru itu. Standar bagus itu dari mana? Apakah ada pengukurannya? Harusnya sih pakai alignment ya, yang si lasernya itu harusnya. Jadi dia biar ketahuan tuh center apa enggak sebenarnya pakai alat. Kalau manual mungkin Pak, selain pakai itu apa? Susah kalau pakai manual sebenarnya. Kayak Iya. penggaris kayak atau apa Nah, gitu. kadang kan acuan kita oke lah tembok ya, ukur tembok, cuman tembok kan kadang nggak rata. Nggak rata juga. Waduh. Bisa dibeliin alatnya mungkin Pak. Tujuannya Ligmentnya. Susah. Kalau beli lasernya lagi. Terus lagi Pak, pas running Pak, kadang bunyi kadang enggak Pak. Kadang bunyi kayak Bunyinya di mana? gitu Pak. Terus nanti 2 minggu 3 minggu hilang lagi. Karena udah terkikis Di bel ini. Di puli apa beltnya Pak? antara puli atau si motor. Dia geser. Kan kadang bunyi kan, terhilang gitu kan. Iya Pak. Nah, itu nanti ada yang terkikis. alurnya Nah, Berarti solusinya ganti puli. ininya gitu, ganti puli manual bisa apa? ganti puli, di alignment ulang biar presisi kembali. Nah, itu sempet pernah saya komplain ke JNT, kok bunyi, saya bilang gitu, alignment lu nggak bener ya, saya gituin, pada diem aja. Tapi kan bukan saya yang tanda tangan di cekannya dia. Gitu loh. Kayak gitu. Ya ada kenapa ya yang dipertanyakan sering ditanyakan anak-anak nih, kita punya kapasitas atau exhaust supply maupun exhaust fan itu sama gitu kan, baik di A maupun di C, tapi kejadian di lapangan itu yang sering putus atau kendor itu di A gitu. Nah kalau tadi bilang Pak Jaya atau alignment atau setting yang nggak pas atau ini ya, gimana caranya kita ngakalin atau untuk mendapatkan biar itu pas gitu? Apakah kita turunin diameter V-belnya atau kita setting di motornya? Gimana Pak? Kan kalau motor kan masih bisa nih ada maju mundur karena masih ada apa space buat
atau pergeseran. Kalau puli kan udah nggak bisa nih kita geser atau kita adjust lah. Kalau untuk posisi motor di asnya kan masih bisa di adjust tuh. Iya. As motor puli bisa di-adjust. Motor setting atau dari rangkanya, penempatan si motornya. Nah, Kalau mau itu kan semua udah dilakukan ya sama tim nih itu kan, tapi toh yang kalah Masih. pasti yang A dulu gitu. Yang C itu malah jarang terjadi putus atau lepas dari puli gitu Pak. Ya, kalau bisa nanti Pak Jaya punya alatnya dari mana gitu kan, ada simak tukang nggak ada ya. Nah, bisa Ya biar bisa, karena kan setiap kalau kurang lebih kan sekitar 6 bulan atau 1 tahun ya putus gitu. lebih. Nah sekarang kan kita ngorder dengan V-bel yang Lebih ukur kecil. diameternya lebih kecil, 1 step di bawahnya Pak gitu. Kita lagi mau trial nih, 350 tapi barang ya, di barang bawahnya itu. belum datang ya, belum datang. Selama ini kan kita order V-bel yang dengan ukuran yang sama, walaupun dengan merek yang berbeda-beda datangnya gitu kan. Kita mintanya apa, Mitsubishi atau Bandung Bando ya datangnya Kabelindo atau lebih murah. itu ya. Kita paham lah terkait budget juga gitu kan. Kalau kita minta Bando atau Mitsubishi kan budget di sini dibilang sama Kawasaki mahal, cari yang lebih murah gitu kan, dapatnya big jenggi gitu. Itu biasanya tuh Pak, ini dari bikin gedung sama melihara gedung itu mahalan miaranya. Ya kan Pak Eko? Iya Pak. Itu baru saya ditodorin PR-nya Pak Eko juga semuanya gitu. Diganti semua nih. Tenang Pak Eko, tenang. Udah testingnya A, mau digantinya B gitu. Ntar makin lama jadi D nih gitu Pak. Yang ada gedungnya semakin hancur Pak. Hancur. Kita harus. Ayo, Ya, ada lagi nggak nih? mungkin berkaitan dengan APD ya, tanyakan aja ke Pak. Apa aja nih aja APD nih? yang perlu disiapkan, alat-alat pelindung, kemudian areanya harus steril, dari apa dipersiapkan apa ya kan. Kan sumber api itu bukan hanya dari apa namanya nih, api atau korsleting harus pendek, tapi ada akibat gesekan ya Pak. Ya. Nah, jadi gesekan itu bisa menimbulkan percikan api. Nah, apa yang disiapkan gitu. Kapar perlu. Nah, Kalau ada pergesekan bunyi itu kan kadang kan katanya bunyi gitu. Takutnya itu juga menimbulkan api. Nah, sekitar itu ada area bahan yang mudah terbakar tidak? Diidentifikasi lagi. Kan kita udah sama-sama tahu ya, pemicu api itu kan ada 3 ya piramidanya. Segitiga api. Iya, segitiga api ya, ada oksigen, ada panas, ada bahan bakarnya kan. Nah, kalau gesekan itu kan timbul panas, jadi akibat panas itu ada oksigen di situ. Nah, itu akan menyebabkan percikan. Nah, memang di roof kita ini memang hidran nggak ada ya, panel hidran nggak ada. Yang ada di lantai 36. Kemarin kalau yang Harusnya di roof yang itu udah ada masuk Pak. atau Ada harusnya. Atau kapar lah. sampai Iya, 3 atau apa. 7 itu dom Ya, semua. kembali lagi lah ya budget. Nah, Nggak bisa Pak, soalnya kan Gitu. kita ya. punya betul. Kayaknya kita punya Kalau NPR misalkan itu NS 300 misalkan ada kebakaran ya, betul. nah itu yang Tapi itu pressure fan kemarin sama kan smoke gini. fan nyalanya berbarengan apa kita kan satu-satu dulu nyala? Pressure fan sama smoke fan. Tergantung triggernya.
dari MC Pak. Itu nah itu Kalau cara kalau apa namanya? Ya kalau Yang standarnya general. seharusnya Hmm. barengan. barengan. Karena kalau kita general itu harus barengan, tapi kalau kita maintain nih atau kita picu di trigger ya pasti seharusnya berbarengan ya. Seharusnya berbarengan, tapi kan bisa aja smoke kita off dulu di panel biar nggak nyala kan, bisa kita atur seperti itu. Tapi kan di sini kalau mau dilepas nih ya nggak kita off di panel, semua posisi auto seharusnya bareng gitu. Tapi kan hal itu bisa dikondisikan ya Pak Jaya, di lapangan, di panel kita bisa kondisikan salah satu dulu lah, ketimbang berbarengan kan kita ngetesnya juga repot. Kalau general Ngetes. baru Hmm. semua. Kalau dari MCFA ya, Dulu penuh general langsung. Pak, dengan doom merah. Berarti kalau misalkan terjadi kebakaran Fisik, Pak. dua-duanya langsung running ya. Itu Tapi kan kalau di sini kan tergantung tower kan. nyala Iya. nyala General, kalau general kan kadang semuanya nih. Kalau Semuanya ini nyala. dia Dulu pernah dites ya, Pak. putus-putus itu tampilan gambarnya nggak Zaman stabil. kapan? Awal Betul. Tes commissioning. Pernah kita Tes untuk commissioning. vendor untuk tes trial itu tes lagi karena kan ini yang punya barang pressure Gunung Sahari mana kan. Iya, berarti otomatis kan kalau dari tanah NCFA di instalasi ya pasti semua sama lift juga itu enggak Atau nanti bikin Bisa. preventif lagi buat ngetes setelah udah ada Masalah. apa sih Masalah. ada vendor pembanding nih biar dikasih kita kan Iya. harus di standarnya berapa ya kan gitu. itu yang mau Itu dicari dulu ini iya, ya itu. material Ntar saya cari dulu apa yang ketiga. vendor yang bisa terus ada lagi nah wah akan Tanya Pak, Ya, untuk cara pemasangan atau setting biasa pulih sama itu motor jaraknya berapa ya Pak? dan ininya udah nggak ada Mungkin dari awalnya itu pemasangannya dari vendor JT, apa dari satu vendor dekat di JT atasnya. diberikan gambar nggak untuk menyeting motor sama pulihnya itu jaraknya sekian meter atau berapa? ada Ukurannya. juga ya kayak Takutnya motor yang dari sini udah ada yang berubah, existing kita kembalikan. kan kalau motor kan ada yang di sisi luar kan. Iya. Nah, itu ngikutin dari rangkanya itu aja. gitu. Takutnya kita maju Nah, ke depan, Mungkin kendoran ke belakang. kan kita setting dari tensionernya si fan belt ya. Jangan terlalu kendor, jangan juga terlalu kenceng, tapi bisa dipegang sedikit aja. Ibaratnya kayak rantai motor. Jadi sedikit aja biar kita ada pegangan gitu loh. Kalau itu nggak ada iniannya, nggak ada jaraknya. Tapi kan di rangkanya itu udah ada tuh, ada tandanya. Ketika motor itu rusak, kan kita ganti, pasang lagi. Nah, sesuai di rangkanya itu, gitu. Jadi patokannya yang ada di rangka itu. Ya, baik kok baik kok. biarin aja biarin aja Begitu. Ada lagi? Ada Pak, tanya Pak Wih, tentang ini press air fan. Itu kan di panelnya ada inverter ya Pak ya. Nah dulu pernah pas lagi tes itu yang satu RPM-nya nggak capai gitu kan, yang satu settingannya udah 1500 RPM udah stuck itu putarannya. Nah yang satu nggak nyampe gitu Pak, jadi masih pelan aja putarannya gitu. Itu kenapa? Kemarin inverternya udah dicek belum? Udah Bermasalah? enggak. Keluarannya berapa, inputannya berapa? Kalau inputan kan dia sambil 380 cobain. ya, keluarannya juga sama. Takutnya yang si inverternya masalah sebenarnya, yang kemarin sempat salah satu yang nggak nyala ya. yang di tower B kalau nggak salah ya. Iya itu apa gitu, Settingannya salah settingannya salah di atau inverternya. pakai pintal inverter ya? Pakai Frekuensinya udah dilihat belum? Biasa kan kalau setting itu dari frekuensi frekuensi 50 sampai 60 Hz kalau nggak salah. udah di setting segitu, tapi Iya udah dari sana kita nggak pernah utak-atik Nggak kalau diutak-atik. inverter. Kalau itu di sini. nggak Tapi takutnya dari berubah gitu. Nah, karena dari awalnya si JNT mesin Rio ya. Kalau dikomplain bilangnya apa tuh waktu itu?
pasti ada yang otak-ngatik tuh gitu. Ada yang ngotak-ngatik, kalau nggak ada yang ngotak-ngatik. Nggak, takutnya dia memorinya hilang jadi kan berubah, Bisa jadi. begitu. Nanti dicek aja lagi. Tapi sekarang udah enggak kan? Apa masih? normal ya Enggak, udah normal. kemarin yang juga ke pas 6 bulan Pak nanti kita cek. PM 6 bulan ya. Kemarin kan yang 3 bulan kita cuma kasih grease bersih-bersih. Nanti yang ke 6 bulan kita tes running. Tes running ya. Iya. Yang terakhir itu normal kan di Nih kayak gini nih, Terakhir maksudnya bulan Mei. kalau dia lambat waktu infoin. itu tahu B yang waktu kan semisal waktu itu nggak masuk. Ya, terakhir dicek ya pas ada damkar itu bulan Mei. Normal lagi Ya. tiba-tiba gitu ya bisa. Ini masalah tibel nih ya. Umpama itu kan 3 Pak. Iya. Umpama ada 1 atau yang 2 kendur, nah itu kita ganti semua atau cuma yang kendur aja kita ganti. Idealnya. Idealnya yang kendor aja sebenarnya. Kendur aja. Ya kan. Tapi ntar kan lifetime-nya berbeda ya. Ya betul Pak itu. Jadi harus tiga-tiganya. Ya itu lebih baik gitu sama Selama jadi ini jadi tensinya kendur juga 1 nanti sama. udah. Biar tensioner barengan. Itu tinggal dua yang satu jadi kan Kendurannya kan udah beda Pak. Lifetime-nya hitungannya kan gitu. Jadi kalau salah satu udah kendor, semuanya. semuanya nanti. Soalnya yang 2 masih bagus. Pak, ada perawatan lain buat bibel? Cara perawatannya biar awet atau gimana? Si bibelnya Umpama kan kalau udah jelek itu pada meletak. ya. Misalkan jangka 1 tahun atau berapa bulan. Atau Nah untuk perawatan si- ini apa kawatnya yang nongol ya. ya pokoknya pada meletak gitulah. Nah, Lepas nih. Nah, gimana caranya aturan 1 tahun meletak biar jadi 2 tahun, perawatannya apa? Pabuknya rapi. Nah, kalau pakai thinner bisa nggak? Kalau Kalau saya dulu di motor pakai thinner. Ada yang Cuma di pakai lap thinner, ada yang pakai lilin Pak. Beda. Nah itu di Takutnya di- bahannya berbeda Preventif nggak? nggak maksudnya gitu? Bisa. Hah? Tapi Bisa tetap jadi. dari Pak Wahyu habis. Lama-lama. enggak takutnya Sama melar. Mempengaruhi kualitas beltnya. Iya. Pasti karetnya takutnya melar. Kalau pakai minyak tanah iya kelar. Udah pernah coba di mana di motor? Motor Ya, sendiri. Pengalaman di motor sih Pak. Motor sendiri. Enggak, saya dulu kan kerja di bengkel Pak. Ah, Belt Oh, akan Jadi ngalih setiap lah, perawatan biar pembel puli motor itu biar pakai awet, thinner. biar awet gitu Ya, kan. seenggaknya begitulah. Nambah lifetime-nya. Ya, Bisa jadi kita atau kan tambahin di sini, lilin. kita kan itu di sini kan belum dikerjain gitu kan, harus dijalanin lah. Hmm. Bisa nggak kalau kita jalanin pakai itu atau bermasalah atau enggak? Bisa secara aja sih. teknisnya ada. Secara teknisnya dia minta advice, Pak. Ada bahan Advice-nya enggak. literaturnya enggak gitu, bahan Kalau literaturnya kita sih enggak. kalau diizinin ya kita kerjain. Enggak ada. Kalau untuk advice-nya Kalau kayak spray gitu beli di toko nggak ada ya? enggak ada. Berarti yang si Saiman lakukan itu masih di skupnya motor apa? otomatis Pak. Otomatis, Kan ada pulih bukan ada di beltnya. pressure pen atau di Iya, exhaust di- pen belum pernah. Otomatis, tapi kan apa? Secara Cara garis kerjanya besar sama. sama. Enggak, sebenarnya itu kan ada faktor-faktor. Nah, Bahannya. contoh lift sama gondola itu kan beda. Kalau lift kan ada Tapi cairannya. sama-sama Iya, Kalau lift kan basah. basah. Kalau itu Kalau kering. ketika narik dia keluar oli. Nah, Kalau lift, kalau gondola kering. kering. Nah, Tapi bedanya begitu. kerjanya sama. Nah, jadi kalau motor misalnya nih, motor Beat sama kerja pressure pen ini kan atau exhaust pen ini Kalau beda motor kan jenis dari kecepatan materialnya itu. gitu. Jadi itu kan besi, ya pulinya itu besi. Kalau dikasih cairan atau apa, kemudian jenis bahan dari Jenis fibernya bahannya. juga kan beda. Kalau puli motor besi, kalau puli Panbel. pen besi, Panbel apa? pulinya besi. Iya. Pen kalau motor apa? Tape.
bukan, dia nggak murni besi, nggak murni besi, babet. Jadi harus kita bisa bedakan gitu ya. Nanti kita, karena di gedung-gedung lain belum ada kan. Nah, Pak Jaya ini kan jam terbangnya kasih thinner nggak ada, ganti Thinner, kasih oli atau lilin belum, nggak tahu kalau si Budi tadi kasih lilin di mana Bud? Saya waktu di pabrik Pak. Pabrik. Itu, nah mekaniknya itu ngasih tahu balasan. Jadi sebelum dipasang dia diolesin dulu Pak fibernya. Yang di helaran juga ya. Satu katanya biar nggak selip, kedua helasan. Iya, biar dia nggak kaku, terlalu kaku, elastis. Tapi pernah dicoba sih, waktu diganti itu awet Pak. sampai 2 tahun. Waktu itu kan umur Funbelnya dari apa mereknya? Merek funbelnya apa? Panjangnya berapa? Panjang. Makanya funbelnya mereknya apa? Tipenya apa? 360 kah? Iya. 36 berapa? Kayaknya mereknya Mikasa. Mereknya Mikasa kah? Nah, atau panjangnya Bosa. berapa meter? Bando. Kalau kita kan ada Mereknya 2,5. Intinya dia kompresor cuman untuk alat-alat pakainya angin kan Pak ya, untuk alat-alat pabrik itu. Nah itu dia putus. Karena kan kalau untuk mesin ini kan custom sebenarnya, mau yang ukuran berapa pakai funbelnya seperti ini gitu kan, tinggal pasang doang kayak gitu. Tapi belum dicoba kasih sajian Pak. Iya, kasih sajen udah pala kebo. Oh iya, Pak Wahyu belum kasih sajen. Bisa nanti kita masak nasi apa kebuli. Bisa dong makam. Nasi bakar besok kabut depan. Iya, taruh di sini di ekspor, jualan ekspor. Jadi pada intinya nggak rekomen ya Pak? Enggak, Nggak apa-apa, nanti kita apa dulu, cari dulu ya. trial and error dulu. Kan kalau mau, ada Pak mau Budi nih, apa. masternya nih. Ya Budi, Pak Budi Harjo lah, Budi apa? Biarjo. Oh, Pak Budi Santoso ya. Ya menonton nanti kan. Belum kesini. Udah datang. Oh udah. Datang di bawah. Udah jadi habis. Oke, Oke, ada lagi? ada lagi. Ayo belum sampai jam 12. Jadi nggak loksit dong. Kalau SOP yang lain boleh dibahas nggak? Siapa apa? SOP ini sih apa Bung? Oh, sebelum ke situ, Pak, Jangan dulu. saya mau nanya tadi yang kayak ampas sambung antara ducting gitu ya. Kan selama Kalau ini di sobek. GBC semuanya robek. Gitu, makanya solasi Harus pakai apa dulu? Apa dijahit? ganti kanvas ya. Ganti kampas. Ya, soalnya ini. Iya, cari. Ada. Kecil Pak. Kan dia Ada sobek kali. sambungan itu juga sama. Yang kecil smoke fan berarti ya? Cari kanvas. Berarti ganti semua kan Iya. di border gitu. Kan bisa dilepas kan Nah, sambungan kanvasnya. bisa itu tinggal buka Kayak di outboard. repeat kan itu kan. Hmm. Itu kan udah berapa tahun? 4 tahun. Nah, Outdoor hujan kan. ya. Outdoor. Kan gitu, sobek. Kita harus ganti Pak ya. Iya, Nanti kita ajuin aja Pak ini. ajuin aja. Ketebalan berapa? Kalau udah umurnya kan udah 4 tahun. Yang sobek waktu itu di mana tuh? Yang saya lihat tambelan dulu. Kayaknya ini. Tower A ya. Iya. Nggak salah tower A. Soalnya tambalan tambelan dulu. Itu kemarin IR. Tapi ini kan sobek nih, udah tambah aja pakai apa kayak Yo, biar enggak ganti aja. ya, dia nggak saranin ganti, Ganti. Dia Beli minta. berapa meter kanvasnya? tambal katanya. Mungkin dia mikir juga kalau saya ajuin susah juga ini lama-lama. Nanti si Jepangnya nanyain itu kenapa kayak gondola terpalnya robek. Kan kena Debat matahari, tuh. kena hujan. Iya. Apa coba dibuat secara teknik? Ya, kan bingung juga dia. Kan lifetime-nya udah 4 tahun waktu Yang lainnya ganti. kenapa nggak sobek? Dibanding-bandingkan ya. Tergantung pemakaiannya. Tanya lagi. Oh, kamu pakai pensit? Aku beda-beda. Ya kan? Kayak lampu kok lama aja ganti satu, yang lainnya kok nggak mati kan? Kan dari QC-nya juga. Nah itu. Ada waktunya. Ada yang 1000 jam, ada yang 1200.
tadi mau tanya Ini apa? Itu kemarin yang apa checklistan BM Bungkir itu kan dari Pak Jaya ya? Nah itu Ini Pak Budi. Pak Budi Lempar itu apa? Kan ada tuh tes tes Power. fungsi limit switch. Itu sebenarnya yang apa aja ya limit switch? Limit itu yang buat kontak itu yang Kan ada kayak ada tombol kecil tombol tuh. Jadi ketika dia nyentuh cetek, Dia dia kan nyentuh. berhenti. Oh itunya ntar- doang. iya ntar di Nah. kontak Itu dimainin Di- aja. Yang Iya, di sini ya. Tapi masih tetap dia kontak apa begini. enggak gitu doang. Oh berarti fungsi NONC-nya fungsi Iya NONC-nya doang. Oh. Dia kan nyambung gini apa kan. Iya, iya. Dia kan kadang cetek gitu kan. Ah. Kan ada limit switch-nya pasti. Oh itu yang di Batas PCB. bawah sama batas atas. Oh iya. Gitu. Dicek aja. Dia fungsi nggak? Dia kalau dimainin aja, kalau nggak pakai besi kan ada si SPI itu, ada besinya. Lewat dia ntar naik atau kalau dia lewat ditutup. Berarti sama sensor juga sama kan? Iya, sama. Tapi itu ada dua checklistan apa? Kalau nggak salah ada dua checklistan bisa. Apa yang limit switch sama sensor beda-beda sendiri. Tapi kan sama. Sensor kan ada reader. Pakai readernya. Sensor kan reader, limit switch itu cuma buat apa? Si pembatas nih, batas Penggerak. bawah sama batas atas. Motornya. Masih fungsi kan nih? Iya dicek Diberhenti kontaknya, nggak? NCNO-nya. Kan kalau limit switch ketika dia turun, ketika dia nggak main, dia terus kan? Kalau ke atas mas, gitu terus. Kan bablas. Iya. Oke. Dia merintahannya berhenti, cetek. yang power supply kemarin sempat bertanya Ya. Kemarin saya nggak masuk kan. dia di dia kan ada oh, tadi ada di itu apa namanya formnya ada Ya. Komen nanti dibikin dua, itu ternyata ada apa? Karena PC kata board. Pak Eko kan ada yang beda tipenya yang tuh, ada yang bisa, pakai ada yang- PCB, ada yang Ada pakai PC board, ada yang enggak kan? Oh. Kemarin juga kan saya nanya itu masalah limit switch, katanya ini bisa disetting nggak? Kalau bisa jangan disetting, soalnya udah ada aturannya sendiri. Ada batasannya kan? Ada batasannya. Udah ada batas Iya. bawah sama batas atas. Iya pak. Nggak bisa disetting kalau Terus gitu. Kita sama- apa ini aja apa secara fungsional aja, nggak usah perlu ngejust gitu kan. Limit switch itu kan ada settingannya, ada adjustmentnya berapa apa ini Batas bawah, atau batas batasnya atasnya. atasnya berapa, batas bawahnya berapa, tapi kita tes fungsi aja. Kalau besinya SPI itu. Ya, Nggak direkomend untuk dibuka ya, kapasitor. ya. Jangan. Terus itu kan kemarin Bungkit kan nanti akan dibikinin dua versi, kayak pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 kan nggak ada PC boardnya ya. Dia kan mainnya cuma motor sama controller di pos kan, tombol, iya tombol cuma on off doang kan, naik turun. Nah, terus kalau yang di RAM atau RAM naik, RAM turun kan itu ada PC boardnya, ada controllernya di situ. Ya nanti akan direvisi ya sama Pak Rapi. Gitu. Ya nanti mungkin sekalian apa merevisi checklistan, nanti sekalian praktek di lapangan. Yang dimaksud Pak Rafi itu yang mana gitu. Boleh. Yang ada PC boardnya. Yang ada PC boardnya aja. Oke. Nah yang lain Sesi enggak yang- kita ini sesi bebas lah apa istilahnya, nggak cuma terkait freezer airpan, ada SOP atau checklistan yang masih bingung selain Bungkit tadi, cara pengisiannya atau cara pengukurannya atau ya apa gitu. Terus ini sekali lagi ya terkait checklist nih ya, apa komunikasi antar temen atau teknisi tolong lebih akurat lagi gitu ya. Misalnya tim yang kemarin udah nyampe lantai 9, nah maksudnya lantai 9 itu stop di lantai 9 atau lantai 9 itu baru dimulai. Ini kan kadang miss di situ ya kan. Sering Pak Jaya nemuin
kelewat 1-2 lantai itu kelewat nggak di checklist gitu. Ini terutama yang sering checklist nih biasanya kan Kak Romadi, Pak Eko, Pak Budi, Pak Dian. Pak Dian ya kan, Ada yang namanya soalnya. yang nama-namanya yang sering kelewat nih di checklistan gitu kan. Pasti ada Selasa. Hah? Mungkin hilaf jadi kelewat. Yang sebelah sono di checklist, sebelah sini enggak. Ya. Gambreng dulu gambreng. Tapi seringnya hidran box yang di dalam. Nah itu dia, makanya tolong lebih apa misalnya lebih teliti lagi lah gitu. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Atau ya komunikasi ini yang terpenting gitu kan. Kadang penyampaian komunikasi ini yang nggak akurat gitu. Rohmat sudah menyampaikan, Rohmadi bilang lantai 9 Pak kemarin. Nah maksudnya Rohmadi 9 itu baru cut off di situ atau belum dikerjakan. Nah itu dia ya kadang yang komunikasi yang kelewat kan seperti itu gitu. Ya kedepannya jangan sampai ya gitulah. Ini udah berulang kali nih ditemuin sama Pak Jaya, Pak Rapi di lapangan. Ya walaupun cuma 1-2 yang kelewat gitu. Kalau sebelumnya bisa 3 atau 4 lantai. Ya sekarang tinggal 1 lantai. Berarti kan ada penurunan nih gitu kan, ada perbaikan nih. Tapi saya nggak share di grup. Saya langsung ke Pak Eko biar aman. Jangan Pak, jangan ke grup. Makanya biar aman ke Pak Eko, biar Pak Eko langsung ke orangnya. Ya itu yang pertama. Yang kedua ya terkait pengaman itu tadi ya yang udah saya bahas tadi di briefing gitu ya. Kalau misalnya lupa bahwa ini mendingan nggak usah di-share di grup dah gitu. Japri aja yang nyuruh tadi siapa? Oh yang nyuruh Pak Eko, Japri aja ke Pak Eko gitu kan. Gitu. Jadi kemarin saya nggak mau mau foto, bilang ke Pak Dian, Pak foto kata dia gitu. Ya udah, saya udah nggak mau foto tadi ya. Iya, udah kebiasaan kita Japri soalnya kegiatan. Malum Pak banyak pikiran. Nggak boleh kerja berarti. Yang pikiran duduk aja di bawah. Berarti Pak Budi libur mulu dong ini. Banyak banget pikirannya Pak. ada lagi nggak nih mumpung masternya di ini nih. Itu paling apa? Saya kan semalam masuk malam. Itu MCFA yang di lantai 30 Tower B kumat lagi. Saya cek di lokasi normal, saya cek di junction box di lantai 30 juga nggak ada yang nyala itu di modulnya, tapi dia alarm terus. Sekarang di disable lantai 30 Tower B di koridor, di unit Pak, zone 1. taruh keluar aja Pak Eko. Kenapa? Udah dicek belum? Ya saya cek di modul di lantai 30 nggak ada yang nyala merah. Iya, Nggak ada yang tapi indikasi ke bawah. Iya, tapi dia ngedring mulu. Alarm bawah. Cek di temper Zone 1 indikator di depan pintunya ada yang nyala nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Coba di di mana? Lantai ini kan udah kedua atau ketiga kali ya lantai 30 ini. Ya kemarin kan ketahuan di unit nih yang bermasalah dan unit tersebut nggak ditinggalin gitu. Iya, yang orangnya nggak ada itu malah. Ini kumat lagi, nggak tahu nih apa ya, makanya tolong di trace dulu lah di awal, tengah, akhirnya di ya nanti coba minta apa ke TR apa untuk menghubungin tenan-tenan lantai 30 nih, terutama yang udah serah terima
nanti Pak Saiman atau Pak Levi minta data ke TR untuk ya kita proaktif gedor dulu gitu kan, gedor Bu kita mau melakukan pengecekan, misalnya di alarm kita ada indikasi nih gitu. Yang kalau takut ngomongnya kayak gitu, TR-nya yang hubungin kalian yang kalau TR yang nggak mau bilang saya. Ya, Pak jangan ngomongin Tiga channel. 30-20 sih kemarin Langsung. ya yang terakhir kemarin kan 30-20 yang sumber penyakitnya kan. Sekarang pindah lagi, apa tetap Masih unitnya. di 30. Dia itu nggak Zona satu. ketahuan sih Pak. Kan kita Pokoknya zona satu. semi fleksibel. Ya kalau yang 2 kali kejadian kemarin di 30-20 ya makanya kan nanti di trace-nya Di-trace per aja, unit per dulu unit. Bisa nggak itu dicek. Pak indikator yang di depan pintu dilepas dulu? Apanya ya seharusnya kan kalau sesuai sistem ya yang jalan dia akan pasti akan ngirim Ke indikator yang unit. depan pintu itu. Cuma nggak ada yang nyala. Nah kalau nggak ada yang nyala ya berarti kan Tersambung. ada yang putus nih Ya, tersambung. sebelum ke indikator gitu kan. Atau Ya lampunya kalau mati. namanya rangkaian looping muter doang dia putusnya di mana ya. Balik lagi. Kalau indikator itu misalnya di titik akhir sini putusnya di sini ya nggak bakalan ngirim sinyal atau indikasi ke indikator yang depan pintu kan gitu. Putusnya kan bisa jadi kayak resistornya udah nggak mampu nahan apa nahan indikasi atau tegangannya drop atau biasanya kan di apa resistor kan ya kemarin kan di resistor di dalam unit. Ada juga yang kemarin smoke-nya yang apa dia indikasi nyala nih melotot terus tapi nggak bisa di reset karena kita nggak tahu sensornya di apa di unit mana nih ya alarm gitu fire karena kan kita kan sistemnya zoning nih di semi disable kan nggak bisa nunjukkan di unit ini yang smoke-nya melotot gitu kan yang kotor atau pas dia masak dia ada indikasi tapi belum sempat di reset gitu di unit itu ya. Repotnya semi addressable kan seperti itu ya, kita harus cek satu-satu karena ini kan indikasinya terus jadi di zone 1 adalah unit dalam hal ini gitu kan ya, cek satu-satu gitu. Ya minta TR lah kerjasama dengan TR untuk teleponin satu-satu tenan untuk kita melakukan pengecekan di unit. Pasti ketemu, nggak mungkin nggak ketemu ya. Kalau bisa sih cepatnya, jangan sampai modul kita lagi yang jebol gitu ya. Jangan lama-lama. Iya kan kalau terlalu lama ya modul zone kita yang jebol. Kayak kemarin kan modul zone-nya yang kena gitu. Segera dikoordinasikan ke TR, minta dihubungi satu-satu untuk melakukan pengecekan. Oke, nggak ada yang lain? Kalau ada kita tutup biar kita bisa aktivitas yang lain. Dari Pak Jaya ada tambahan sebelum ditutup? Pak Rafi ada tambahan? Kalau tambahan keripiknya nih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir mengikuti training SOP Freezer Airpan ya. Dengan diadakan training ini diharapkan bukan kita jangan bosan lah dengan hal-hal rutinitas gitu, karena kan ya kita dibayar untuk itu gitu loh. Sebagai teknisi engineer ya kita melakukan apa yang udah dijadwalkan atau udah dischedulekan ya. Lebih untuk kedepannya lebih baik ya, lebih baik lagi gitu. Yang sekarang udah baik ya akan lebih baik lagi setelah training ini
yang kemarin ada kejadian ya kedepannya jangan sampai ada kejadian gitu. Oke ya, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa, semoga aktivitas dari ini kita dilancarkan. Amin. Dan semoga semuanya sehat. Amin. Walaupun pandemi belum berakhir, gitu kan. Sekarang udah naik lagi ke level 1 ya, kita saling jagalah. Maskermu melindungin aku, masker apa itu lupa. Masker monyet sekarang. Masker melindungi Lagi mau pandemi lagi. Nah, cacar monyet. Ya, pokoknya itulah gitu. Ya, ayo kita tutup dengan doa, dengan ini masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.